Kota Malang sebagai kota yang mendapat predikat kota pelajar, industri, budaya, dan pariwisata. Secara geografis, Kota Malang memberikan rasa aman dan nyaman sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar bagi keberadaan berbagai perguruan tinggi yang berkualitas dan sekaligus menjadi tujuan bagi kegiatan sivitas akademika dari seluruh Indonesia. Hal tersebut direfleksikan oleh The Multicultural University, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, sebagai sebuah kampus yang mengedepankan sivitas akademika dalam hubungan multikulturalisme. Kegiatan belajar mengajar yang berbasis pada multi kearifan lokal dari keberadaan berbagai suku dan budaya, sivitas akademika yang belajar di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Guru merupakan sebuah profesi profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Sabrida Tanjung SPD. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 100-240 Sibiobio, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Dolok, Sipiongot. Sekaligus saya mahasiswa LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan NIM 2361140915. Pada hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja saya di SD Negeri 100-240 Sibiobio, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Dolok, Sipiongot, pada kelas 4 dengan materi unsur-unsur cerita dan upaya pelestarian alam. Berikut ini uji kinerja saya. Sebelumnya, Ibu perhatikan, ada yang tidak hadir? Iya, Bu. Terima kasih. Tadi pagi, anak-anak sudah mandi pagi kan? Sudah, Bu. Sudah sikat gigi? Sudah, Bu. Sekarang coba dilihat dulu, di dalam mejanya ada lagi sampah? Iya, Bu. Nah, terima kasih kepada piket hari ini, karena ruangannya sudah bersih. Sebelum kita mulai pelajaran, kita bacakan dulu doa belajar. Karena segala sesuatu harus diawali dengan doa. Karena doa adalah untuk melancarkan cara pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas kita memimpin doa belajar. Silakan. Untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita terhadap bangsa Indonesia, kita bacakan dulu atau nyanyikan dulu lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan. Kita Indonesia
Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menyimak video dongeng tupai ikan dan ikan gabus, peserta didik mampu menilai cerita dengan detail. Yang kedua, setelah mendengarkan dongeng, peserta didik mampu membuat penilaian cerita secara tulisan dengan detail. Yang ketiga, setelah mengamati video, peserta didik mampu menguraikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati video, peserta didik mampu memperhatikan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkah sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan bertanggung jawab. Minggu yang lewat kita sudah mempelajari tentang narasumber dan wawancara dalam kehidupan wawancara dan macam-macam sumber daya alam. Sekarang kita mempelajari tentang dongeng dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ini adalah gambar Pulau Kalimantan. Gambar apa? Kalimantan. Kenapa itu berarti diperlihatkan Pulau Kalimantan? Karena pelajaran kita hari ini tentang cerita tupai dan ikan gabus berasal dari Pulau Kalimantan. Nah, perlihatkan dulu ceritanya antara si tupai dan ikan gabus. Perhatikan ya, disimak.
cerita antara tupai dan ikan gabus. Ikan gabus. Udah paham anak-anak tentang dongeng? Apa itu dongeng? Cerita atau khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Yaitu antara si ikan gabus dan tupai. Mereka bersahabat bertahun-tahun. Apabila salah satu sakit, temannya harus mencarinya obat kepada sahabat. Pada suatu hari si gabus jatuh sakit. Dan siapa yang mencari obatnya untuk si tupai? Apa obatnya? Hiu. Di mana dapat hatikan hiu? Di laut. Dan si tupai pergi ke tepi laut. Dia melompat-lompat dari pohon kelapa yang satu ke pohon kelapa yang lain. Dia sambil melubangi biji kelapa. Supaya apa? Supaya airnya tumpah. Untuk apa? Supaya dia bisa masuk ke dalam. Dia menggerogoti biji kelapa. Pada suatu hari kelapa jatuh ke laut. Dan si ikan hiu mengambil biji kelapa bulat-bulat. Dan si tupai sedang berada di dalam. Akhirnya biji kelapa dan si tupai masuk ke dalam perut ikan hiu. Di dalam perut ikan hiu, si tupai sedang memakan supaya energinya, supaya kekuatannya bagus untuk berjuang menggerogoti hati ikan hiu. Pada suatu hari akhirnya datanglah ombak dan ikan hiu pergi ke tepi laut atau mendarat buat ombak, dan dia mengeluarkan tupai dari mulutnya. Ceritanya betul apa tidak? Kita tidak tahu. Itulah yang disebut dongeng. Sekarang ibu tanya dulu, apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Bagus. Siapa lagi? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sudah bisa kan? Tentang dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng ada tokoh, ada penokohan, ada alur, ada amanat, ada amanat. Sekarang ibu akan membagikan tugas. Cara mengerjakannya sudah ibu ajarkan, sudah ibu jelaskan tadi, sudah diisi ya. Coba diisi masing-masing. Diisi di sini.
Yang bagus buat yang bagus. Silakan mempresentasikan. Judul persahabatan supaya ikan gabus tokoh. Dengarkan ya. Ikan gabus ikan hidup. Sifat tokoh. Tupai suka menolong. Ikan gabus penyabar. Tempat di Kalimantan Barat. Awal cerita tupai melihat ikan gabus masuk. Akhir cerita ikan gabus yang seperti sedia kala dan moral saling tolong. Judul persahabatan tupai dan ikan gabus tokoh. Tupai ikan gabus ikan hidup sifat tokoh. Tupai suka menolong ikan gabus penyabar. Tempat di Kalimantan Barat. Awal cerita tupai melihat ikan gabus lesu. Akhir cerita ikan gabus yang bersedia kalah dan moral saling tolong. Judul persahabatan tupai dan ikan gabus tokoh. Tupai ikan gabus ikan hiu sifat tokoh. Tupai suka menolong ikan gabus penyabar. Tempat di Kalimantan Barat. Awal cerita tupai melihat ikan gabus lesu. Akhir cerita ikan gabus yang seperti sedia kala dan moral saling menolong. Judul persahabatan tupai dan ikan gabus tokoh. Tupai ikan gabus ikan hiu sifat tokoh. Tupai suka menolong ikan gabus penyabar. Tempat di Kalimantan Barat. Awal cerita tupai melihat ikan gabus lesu. Akhir cerita ikan gabus sehat seperti sedia kala dan moral saling tolong menolong. Judul persahabatan tupai ikan gabus tokoh. Tupai ikan gabus ikan hiu sifat tokoh. Tupai suka menolong ikan gabus penyabar. Tempat di Kalimantan Barat. Awal cerita tupai melihat ikan gabus lesu. Akhir cerita ikan gabus yang bersedia kalah dan moral saling tolong menolong. Judul persahabatan tupai dan ikan gabus tokoh. Tupai ikan gabus ikan hiu sifat tokoh. Tupai suka menolong ikan gabus penyabar. Tempat di Kalimantan Barat. Awal cerita tupai melihat ikan gabus lesu. Akhir cerita ikan gabus yang seperti sedia kala dan moral saling tolong menolong. Dah, ceritanya tadi nama tokohnya ikan gabus, tupai, ikan hiu. Awal ceritanya tupai melihat ikan gabus sakit. Akhir ceritanya ikan gabus sehat sedia kah? Pesan moral saling tolong menolong. Apalagi
Tempatnya di Kalimantan Barat. Sifat dari si tupai adalah golong menor. Sifat dari ikan gabus adalah penyabar. Sifat dari ikan hiu adalah yang sangat ganas. Sudah paham? Mereka sudah membaca presentasinya, yaitu tentang tokoh dari cerita tupai dan ikan gabus. Silakan. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita dengan materi IPA, yaitu tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber air alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya apa? Air, angin, matahari. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah emas, listrik, tambang. Kita perlihatkan dulu tentang kerusakan alam di Indonesia. Perhatikan ya. Yaitu Ibu berkatakan tadi tentang kerusakan alam di Kalimantan, yaitu mulai dari tahun 1950 baru tahun 1985, baru tahun 2000, baru tahun 2005, baru tahun 2010, baru tahun 2020. Masing-masing menceritakan tentang kerusakan hutan. Sekarang pada tahun 1950 keadaan hutan pada tahun 1958 Hutan di Kalimantan masih luas. pada tahun 2000 Hutan di Kalimantan masih luas. pada tahun 2010 Hutan di Kalimantan banyak berubah. pada tahun 1900. Hutan di Kalimantan sama banyak dalam pemukiman. Nah, tentang sumber daya alam tadi, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat Diperbaharui. Sekarang Ibu akan membagikan tugasnya. Bagaimana keadaan hutan pada tahun masing-masing.
tahun 1950, tahun 1958. Bacakan dulu yang bagus. Silakan ke depan. Yang bagus ya. Silakan. Baca. Tahun 1950, hampir seluruh Kalimantan tertutup hutan. Tahun 1985, hutan di Kalimantan masih luas. Tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak berkurang. Tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Tahun 2020, hutan sangat sedikit, pemukiman semakin luas. Tahun 1950, hampir seluruh Kalimantan tertutup hutan. Tahun 1985, hutan di Kalimantan masih luas. Tahun 2005, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak berkurang. Tahun 2010, hutan sama banyak dengan pemukiman. Tahun 2020, hutan sangat sedikit, pemukiman semakin luas. Pada tahun 1950, hampir seluruh Kalimantan tertutup hutan. Pada tahun 1985, hutan di Kalimantan masih luas. Pada tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Pada tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak berkurang. Pada tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Pada tahun 2020, hutan sangat sedikit, pemukiman semakin luas. Tahun 1950, hampir seluruh Kalimantan tertutup hutan. Tahun 1985, hutan di Kalimantan masih luas. Tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak berkurang. Tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Tahun 2020, hutan sangat sedikit, pemukiman semakin luas. Tahun 1950, hutan di hampir seluruh Kalimantan tertutup hutan. Tahun 1985, hutan di Kalimantan masih luas. Tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak berkurang. Tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Tahun 2000, hutan sangat sedikit, pemukiman semakin luas. Pada tahun 1950, hampir seluruh Kalimantan tertutup hutan. Pada tahun 1985, hutan di Kalimantan masih luas. Pada tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Pada tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak berkurang. Pada tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Pada tahun 2020,
Hutan sangat sedikit, pemukiman semakin luas. Dan kerusakan hutan. Yaitu pada tahun 1950 keadaan hutan Hampir seluruh Kalimantan tertutup hutan. ya pada tahun 1958 Hutan hutan. Nah, pada tahun 2000 dan di Kalimantan mulai berkurang. pada tahun 2005 Hutan di Kalimantan mulai berkurang. pada tahun 2000 Hutan di Kalimantan hutan di Kalimantan sampai pada pemukiman. ya silakan kita masing-masing. Dan sekarang sudah paham kan? Sudah. Bagaimana keadaan hutan kita pada tahun 2030? Berarti hutan semakin habis. Sudah dibuat untuk pemukiman. Ada lagi pertanyaan tentang video tadi tentang Kalimantan? Apa? Bagaimana keadaan hutan di Pulau Kalimantan di tahun 2020? Keadaan hutan di tahun 2020 adalah Pulau Kalimantan pada tahun 2020 adalah sangat sedikit hutan karena dibuat pemukiman. Siapa lagi? Ada lagi yang bertanya tentang Pulau Kalimantan tadi? Siapa lagi? Apa? Bagaimana tokoh sifat Tupai? Tokoh dari Tupai adalah sifatnya Saling tolong. menolong. Kita harus bersifat sama dengan Tupai. Siapa yang mau yang membutuhkan pertolongan kita tolong. Karena sifat Tupai yang harus kita contoh. Pelajaran kita hari ini sampai di sini yaitu tentang dongeng cerita Tupai dan ikan laut. Sifatnya penolong. Awalnya tadi si ikan gabus sakit. Akhirnya sifat dari si tokoh si ikan gabus adalah penyabar. Sedangkan sifat dari si ikan gabus adalah penyabar, sedangkan Tupai adalah penolong. Awal ceritanya tadi si Tupai melihat sahabatnya lesu. Ternyata si gabus sakit. Obat dari si ikan gabus adalah hati ikan hiu mencarinya sampai dapat. Dia rela berkorban karena dia setia kawan. Amanat yang bisa kita ambil dari sini adalah bersifat apa? Sifat menolong. Kita harus saling menolong. Apabila teman kita membutuhkan pertolongan, kita tolong. Itulah yang disebut persahabatan. Dalam cerita ini persahabatan antara si Tupai dan ikan gabus. Cerita ini berasal dari Kalimantan Barat. Sudah tahu apa peta Pulau Kalimantan kan? Sampai di sini dulu pelajaran kita. Kita ucapkan